Hai guys, Alvin Masli di sini. Senang sekali bisa bikin video ini untuk share sesuatu dengan kamu, ya. Tapi apapun yang saya share di sini bukan berarti kamu harus mendengarkan saya, ya. Kalau saya bisa ekspektasi, saya bisa share sesuatu yang membuat kamu bisa lebih berpikir dan lebih mendengarkan diri kamu, ya. Jadi saya yakin orang yang suka berdiskusi dengan dirinya adalah orang yang dalam proses mengenal dirinya siapa, ya. New generation banyak anak-anak muda yang sedang mencari jati dirinya. Lalu mereka biasanya banyak belajar dari mana-mana. Kalau saya ngobrol sama new generation, biasanya mereka semua berpikiran, eh, kalau mereka kasih tahu diri mereka suka belajar ke saya misalkan contohnya, lalu saya akan melihat mereka wow gitu ya. Sebenarnya gini, ketika new generation bilang itu ke saya juga sebenarnya pun masih masih belajar juga gitu. Saya kan selalu bilang kita semua belajar seumur hidup kita. Kita semua ini lifetime student. Jadi tidak ada namanya, oh sudah lulus lalu setelah itu udah bisa tidak belajar lagi. No, ya. Saya mau share sedikit tentang bagaimana cara belajar, ya. Karena kelihatannya baik dulu generasi saya dan sekarang generasi anak-anak muda, ya. Sepertinya mereka terbawa gitu loh. Terbawa ke situasi di mana mereka dibentuk oleh society-nya, ya. Apapun ini, belajar apapun, oke? Jadi bukan bukan hanya satu elemen dalam kehidupan kita, tapi apapun. Sebelum saya belajar ke seseorang, ya, jangan pakai saya deh. Sebelum kita belajar ke seseorang, baiknya kita sudah set diri kita. Sebentar. Baiknya kita sudah set diri kita. Apa tujuan kita belajar? Ya, tujuan kita belajar itu apa? Misalnya nih contoh ya. Saya mau belajar tentang kebaikan, ya. Lalu motivasinya apa? Motif, selalu ada motif kan ya dari belajar. Motifnya adalah saya ingin menjadi a better person, orang yang lebih baik gitu dong, ya. Lalu saya belajarlah. Lalu ketika saya belajar dan sang guru memberitahukan begini loh caranya kebaikan, ya. Memaafkan, kalau dibantu berterima kasih, gitu ya. Kalau minta tolong jangan memaksa. Kalau wah banyak deh, ya. Lalu tentang pokoknya tentang manner, tentang tentang bagaimana kita bersikap, oh itu saya bisa terima gitu loh. Saya bisa terima karena kita sudah sebelum kita belajar, kita sudah set apa tujuan kita dan apa motifnya. Dan kalau kita pretelin lagi, kita buka di dalam, misalkan tadi kan saya kasih contoh mau belajar menjadi lebih baik, ya. Apapun itu belajarnya lewat apa, mau mau informasi tentang psikologi kah atau informasi tentang agama kah gitu ya. Nah, kita paling nggak udah tahu kalau mau belajar kebaikan itu seperti apa gitu loh. Ya, kita sudah tahu. Kalau perlu kamu catat deh gitu ya. Kalau kamu intellectual person banget gitu, akademis person, catat deh sampai 10 atau 20 poin kebaikan itu tentang seperti apa. Jadi waktu kamu bertemu dengan gurunya ini, kamu tahu kalau ada yang tidak harmoni dengan poin-poin kamu. Gitu, ya. Karena ini juga saya terapkan dalam hidup saya, gitu. Jadi begitu begitu saya merasa dia kasih referensi yang tidak sesuai, misalkan oh kebaikan itu begini,
caranya salah satunya adalah membenci orang. Ah, kan itu crossing gitu loh. Kebaikan itu nggak bisa ditolerir dengan ketidakbaikan dong, ya kan? Misalkan, kita akan baik kalau kita merasa diri kita benar dan sombong, misalnya gitu ya. Itu tidak baik gitu loh, dan sesegera mungkinlah tinggalkan itu, ya. Atau misalnya kamu belajar sama temen gitu, kalau temen ya nggak usah ditinggalkan sebagai temen, ya. Cuma setiap kali ketemu dia, stop, jangan bahas itu lagi gitu loh, ganti topik pembicaraan. Malah lebih gampang sebenarnya kalau kamu datang ke society, lalu misalnya mereka kasih referensi yang tidak sesuai dengan, yang crossing dengan value-value kamu, tidak harmoni dengan poin-poin kamu, tujuan kamu belajar, kamu lebih mudah untuk tinggalkan saja. Justru sebenarnya dari pengalaman saya, kalau temen kita main tinggalin gitu aja kan nggak juga, itu juga nggak baik gitu loh. Nah, jadi dari sinilah kita bisa menghindari namanya kita dicetak gitu loh. Kita dijadiin kayak uh, diri kita ini jadi seperti apa sesuai yang dibilang gitu ya. Saya yakin guru yang baik sekalipun dia tidak mau muridnya bener-bener plek semuanya jadi. Karena kalau itu guru yang baik ya. Guru yang baik karena masih berpikir si muridnya untuk memang menerima kebaikan dari dia, tapi dia tetaplah jadi diri sendiri gitu loh. Jadi tidak di duplicate 100% seperti apa yang diucapkan sang guru gitu. Ya. Ini semua gini, saya setuju dengan kalau kita mau belajar dengan istilah gelasnya dikosongkan dulu gitu ya. Gelasnya dikosongkan dulu. Jadi gelas ini dikosongkan baru bisa dimasukkan informasi knowledge dari luar gitu ya. Knowledge ya, pengetahuan ya, bukan ilmu. Oke. Jadi kalau kamu berpikir ilmu itu apa yang dikatakan orang, wah, nanti kamu terlalu value ke informasi itu. Ilmu itu ada kaitannya dengan diri kamu sendiri. Nanti kita bahas ilmu. Ya. Jadi ini knowledge. Ya, knowledge ini ada di sinilah, bilanglah ya. Di mana ya knowledge itu ya? Knowledge itu di sini. Nggak enak. Oke. Knowledge ini di sini. Memang kamu kosongkan gelas dulu dong, persiapan. Saya setuju dengan itu. Tapi sebelum kamu belajar, di diri kamu itu kamu sudah build ya, dari sini. Kamu sudah build kenapa tujuan kamu belajar, lalu motivasi kamu apa, dan poin-poin menurut kamu yang kamu tuju itu apa. Jadi kamu jangan sampai lupa gitu ya. Nah, baru setelah kamu belajar, kamu sediakan untuk tempat informasi itu, knowledge itu. Baru masuk. Kan kamu udah rasa dong, sedikit masuk terus ada yang nggak sinkron nih ya. Diskusikan sama diri kamu. Makanya saya tadi bilang di awal, orang yang mau mencari jati dirinya sering-seringlah diskusi sama dirinya, antara pikiran dan hati. Itu aja deh bahasa yang gampang ya, antara pikiran dan hati. Ya, karena hati bisa kasih pertanyaan, pikiran juga bisa kasih pertanyaan. Ya, antara intelligence dan intelektual. Oke? Kan baru sedikit, misalkan kamu baru ketemu sekali, ikutan share sekali dari orang ini, terus kan kamu bisa rasa, wah ini udah gak sama dengan poin-poin saya. Ya, oke, itu saja yang saya bisa share ya, karena kalau kamu lupa apa tujuan kamu ya, kamu jadi orang yang dibentuk orang lain nantinya ya. Dan itulah yang sedang kita hadapi di Indonesia sekarang. Terlalu banyak yang berpikir saya mau belajar, pokoknya belajar apapun ditelen bulet-bulet semuanya ya. Positif dan negatif pun itu hanya sebutan buat saya. Yang terpenting adalah di mana kamu harmoni tidak dengan diri kamu. Sekali kamu mempertahankan di dalam diri ada kekonflikan dan kamu membiasakan itu, ya keterusannya akan sangat luar biasa. Konflik keluar juga. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you so much sudah
menonton. Bye bye.